Haleluya, salam tiada hari tanpa menginjil, menjadi penyambung lidah Tuhan dan bersaksi dialah selama-lamanya Tuhan dan Juru Selamat. Model provokasi Hamas yaitu Zuma dan mentalitas busuk yang diperlihatkan mengaku sebagai apologet. Dia bukan apologet, dia adalah penista. Jadi kalau kepingin menangkap Saifuddin Ibrahim, maka tangkap dulu dong mereka yang tidak beradab itu, yang menghina kekristenan dengan sangat sadis. Tapi memang harus dilewati dulu zaman itu. Zaman itu di mana memang harus kelihatan para pembenci antikris itu. Kita dengarkan video si Zuma. Pertanyaan yang sering ditanyakan juga ke kami sebagai apologet itu adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad. Nah ini pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita mengcounter itu? Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Kan saya kepingin agar kalian menunjukkan apa kebaikan dia. Apa kebaikan dia, ajaran dia yang bisa dicontoh dan diteladani dari sekian itu. Poligami nggak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Quran, dalam kitab yang disucikan mereka, dan mengangkat dia sebagai seorang nabi, nggak bisa. Nggak usah 5, 3 aja kebaikannya. Apa? Nggak ada. Supaya seimbang, kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Nah, kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristen tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah lengkap, bisa kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad secara silsilah lengkap. Paulus, nama ayahnya saja nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, sudah 2000. Nama ayah Paulus itu namanya Giskala. Itu ayahnya. Cari aja. Dan kami tidak penting mencari ayah orang tua Paulus. Jelas sekali dia menyebutkan saya Ibrani. Orang Ibrani berarti dari Bani Benyamin. Dia disunat 8 hari. Kapan Muhammadmu itu disunat? Katanya disunat dalam perut ibu. Itu hadis sahih yang terkenal. Kalau begitu bagaimana membuang kulupnya? Ya, ini kan lelucon saja. Dan bagi kekristenan tidak penting silsilah itu. Yang penting itu kelakuan kita menunjukkan seorang rasul. Utusan. Yang dihitung itu adalah ketika dia menjadi rasul dan latar belakangnya itu. Nggak penting kelakuan saya waktu di agama itu, agama Arab itu. Nggak penting. Sekarang ini
yang harus ditelaah saya sebagai hamba Tuhan setelah dia jadi Kristen. Apa yang dia lakukan? Itu penting. Dan kenapa saya tidak kembali ke Indonesia? Apa pedoman, apa cara sehingga saya pantas disebut sebagai pendeta? Bukan berita yang dipotong-potong dari pembicaraan saya. Apakah Paulus? Bagaimana mungkin kemudian orang Indonesia, dalam hal ini umat Islam, yang kitab sucinya 90% ke atas mengajak akal untuk berfungsi, bisa mendudukkan sebuah buku, bisa menunjuk seseorang untuk menjadi pemangku kepercayaan yang mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian, sedangkan orang tersebut tidak diketahui siapa. Bapaknya siapa, emaknya siapa, siapa kakeknya, dari mana dia mendapatkan catatan-catatan kitabnya. Ini bagus sekali kalau sesuai tantangan kamu. Apa yang dilakukan oleh nabimu itu, bagaimana dia masuk ke dalam kubur Fatimah, besannya. Kemudian dia menurunkan rok mayat Fatimah itu. Jelas sekali. Pantas nggak dia dikatakan seorang rasul? Udah gugur. Karena tidak mungkin tiba-tiba sebuah hadis, walaupun mungkin mereka tidak mau menerima atau tidak mau membaca sejarah itu, tetapi semua orang yang Arab bagaimana membuat fatwa, baik di Nigeria maupun di Mesir, boleh wat'ul wada, seks terakhir dengan keluarganya, yaitu istri ataupun suami, sehingga istrinya itu menikmati walaupun suaminya sudah mati, ataupun menikmati istrinya. Syaratnya 6 jam setelah meninggal itu masih boleh suami menikmati tubuh istrinya, wat'ul wada. Tetapi masalahnya yang dicontohkan oleh beliau ini bukan istrinya, besannya dia. Boleh enggak anak gadis tetangga yang meninggal dinikmati rame-rame oleh tetangga yang lain, seperti kelakuan kanjengnya itu? Ini kan tantangan. Yang kamu tunjukkan itu apa? Orang Kristen datang. Jadi pertanyaan yang seperti itu kita kembalikan. Ketika Nabi Muhammad dikatakan pedofil, ketika Nabi Muhammad diceritakan kemudian sebagai orang yang suka dengan janda misalnya, ini fitnah yang sering terjadi. Maka untuk mengkanter itu, tunjukkan satu manusia di zaman Rasulullah yang menceritakan kisah seperti itu Tuhan Anda. Sederhana kan? Nah sekarang, tolong tunjukkan orang yang sesaman dengan Paulus yang menceritakan tentang kisah hidup beliau. Dari dia lahir sampai beliau meninggal dunia. Ada buku yang boleh kami umat Islam baca, supaya kami bisa tahu, selayak Nabi Muhammad kami tahu kisah hidupnya, kami pun rindu ingin mengetahui kisah hidupnya pengarang kitab Saudara Kristen. Ada cerita itu, ada buku. Kami gak perlu, karena hal-hal yang begitu dibacakan semuanya. Tetapi senjata makan Tuhan, tatkala kita membuka dengan jelas sejarah-sejarah yang ditulis itu, memang lengkap. Dan bagi kami, tetap tidak penting
silsilah Paulus. Yang penting adalah pengajaran-pengajarannya yang luar biasa itu. Terutama yang berkaitan dengan etika, di mana kanjeng kamu tidak punya etika sama sekali. Apa yang bisa dibenarkan dari seluruh kelakuan kanjengmu itu? Ditulis buku berjilid-jilid, bersilit-silit. Suma, kamu sudah menghina saya dalam video-videomu. Saya kan cuma menghina nabimu yang memang tidak pantas untuk dijadikan teladan umat manusia. Bahkan kitab sucimu itu nggak pantas untuk dijadikan sumber hukum lagi. Satu-satunya cara ya hapus 300 ayat itu. Itu kan lebih sedikit dari permintaan saya kepada Departemen Agama karena hanya mengandung ayat-ayat kekerasan yang memicu manusia menjadikan teladan dan contoh seperti apa yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kekerasan di Timur Tengah sana sampai menghancurkan negerinya sendiri. Dan sudah puluhan juta orang meninggalkan keyakinan, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan segala yang mereka miliki. Yang penting mereka selamat nyawa dari penghancuran budaya manusia. Itu cuma jangan menuntut penikmat apologet katanya. Penikmat apologet apa? Kamu sengaja menciptakan ruang-ruang untuk kamu harakiri di dalam setiap ucapanmu, Zuma. Jadi jangan harap keadilan. Kalau polisi belum menangkap Unirifa, Zuma, Kainama, dan ada seperti si Ipuk membuat video-video kebohongan. Inilah kebenaran, mengangkat Quran dengan Alkitab, mengaku-ngaku sebagai orang yang beradab. Si Ipung ngajak-ngajak anak saya untuk bikin video agar melawan saya. Terlampau banyak tema-tema, judul-judul khutbah saya untuk saya tabrakin kepada, bukan saja karena kalian mencari-cari dan mengambil video anak saya supaya menarik saya masuk agama itu lagi, ataupun menyerukan saya agar saya masuk agama itu lagi. Ya nggak bisa. Saya lebih waras, lebih cerdas, dan alasan saya sangat kuat sekali untuk tetap beragama, berkeyakinan, dan menjadi guru Alkitab daripada menjadi guru Al-Goron. Jadi begitu. Jadi begitu Zuma, Unirifa, orang-orang yang melakukan kejahatan secara mental,
Nah, di samping permohonan saya kepada Presiden dan Wakil Presiden sekarang ini, bagaimana jangan saja menekan si Rizik dan Bahar Sengit, tapi bagaimana menekan para penghina kekristenan, termasuk si Somad itu. Sampai sekarang permintaan saya untuk mempertanggungjawabkan. Tangkap dong si Somad itu. Jangan saya yang ditangkap, yang dikejar-kejar terus. Jadi demikian saudara-saudara untuk pesan saya. Tuhan Yesus memberkati.